kreativitas Bapak Ibu semua, dengan kreativitas teman-teman semua. Nah, ini tentunya sangat menarik sekali, tentunya juga akan disampaikan oleh pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Pak Fajar dan Bu Eka. Mungkin sekian dari saya, terima kasih banyak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, karena ini juga masih dalam masa Lebaran, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Angga. Baik, diskusi seminar online pada pagi hari ini dengan tema tips dan trik belajar daring dari olahan barang bekas untuk mengasah kreativitas AUD akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ibu Eka Oktavianingsih, SPD MPD, dan Bapak Fajar Lukman Tri Arianto, SPD MPD. Sebelum diskusi dimulai, saya akan menyampaikan vitae dari narasumber kita. Kurikulum vitae pemateri yang pertama, nama Eka Oktavianingsih, MPD, Pendidikan S1 PG PAUD Universitas Negeri Yogyakarta, S2 PG PAUD Universitas Negeri Yogyakarta. Work experience di pendidikan pendekatan kuantitatif, pendidikan anak usia dini, pelecehan seksual anak, development assessment, and educational evaluation. Beliau bekerja sebagai dosen PG PAUD Universitas Trunojoyo, Madura. Beliau juga seorang pembicara profesional dan sebagai peserta profesional. Dapat dilihat teman-teman, banyak sekali acara yang diikuti oleh beliau. Beliau juga mempublish buku yang berjudul Seks untuk Anak Usia Dini. Baik, berhubungan dengan CV pemateri yang sudah saya sampaikan, untuk mempersingkat waktu, langsung saja sesi pertama kepada pemateri Ibu Eka Oktavianingsih, SPD MPD, Baik, suara saya masuk ya? Halo? Masuk ya, Ibu. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Busro Karim selaku Korprodi PG PAUD UTM. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Angga dan juga pemateri Bapak Fajar. Sebelumnya sungguh kesempatan yang luar biasa di tengah pandemi COVID ini. Saya diminta untuk diskusi dengan Bapak Ibu guru maupun dengan teman-teman mahasiswa yang tidak terbatas ruang dan waktu dimanapun kita berada ya. Ada yang tadi di Bandung, ada yang tadi di Kalimantan, bahkan ada yang di NTT kalau tidak salah. Semuanya hanya satu tujuan, yaitu ingin memajukan pendidikan anak usia dini, seperti itu. Nah, seperti yang sudah disampaikan dari awal sampai dengan sambutan tadi, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas kegiatan atau aktivitas bermain yang dapat merangsang kreativitas dari anak usia dini. Mungkin bisa saya mulai untuk mempresentasikan. Tampak nggih? Baik. Ya, oke. Pada saat ini kita sudah memasuki bulan ketiga di mana anak-anak sudah, ya saya pikir setelah 1 minggu di rumah, kalau kita terlalu lama itu seperti yang sudah dikatakan Pak Angga tadi, kita mengalami sebuah kebosanan atau kejenuhan yang mungkin saja tidak hanya dialami oleh anak, tapi dari sisi orang tua juga. Nah, menghadapi masa pandemi COVID yang ada kebijakan juga mau ke new normal, kita juga harus menyesuaikan diri terkait dengan bagaimana aktivitas-aktivitas itu agar anak tetap enjoy, tetap bahagia, tetap merasa senang berkegiatan di rumah. Nah, mungkin ini flashback saja teman-teman dan Bapak Ibu guru. Selama 3 bulan, sejak pertengahan Maret 2020,
Mas Menteri sendiri sudah menghimbau kepada seluruh pelajar yang ada di Indonesia untuk melakukan aktivitas apapun di dalam rumah. Entah itu belajar, entah itu beribadah, entah itu berkegiatan, pokoknya di dalam rumah. Hal ini kita tahu bahwa untuk mengurangi yang namanya resiko anak terpapar virus COVID-19. Nah, selama di rumah, saya yakin aktivitas-aktivitas itu banyak dilakukan anak, seperti bermain bebas atau free play, kemudian menonton TV ya. Menonton TV ini kalau tidak salah, Kemendikbud sendiri sudah bekerja sama dengan TVRI, di mana menyiarkan channel atau konten yang isinya itu pendidikan. Nah, basic dari Kemendikbud bekerja sama dengan TVRI karena di daerah-daerah yang terpencil itu masih sangat akses dari internet maupun kepemilikan gadget itu masih minim, sehingga kalau lewat TV itu harapannya kan banyak yang punya dan untuk jaringannya juga bisa lebih baik seperti itu. Kemudian ada juga yang menghabiskan waktu di rumah dengan main gadget. Main gadget tidak sepenuhnya memberikan dampak yang negatif. Ya, jadi bisa juga main gadget itu bernilai edukatif ketika kontennya berkaitan dengan apa yang ingin kita ajarkan. Misalnya ketika kita ingin mengajarkan cuci tangan, akan lebih menarik ketika menggunakan multimedia gitu. Nah, gadget sendiri memiliki dampak negatif apabila penggunaannya tidak kita pantau maupun tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan anak. Misalnya terlalu banyak untuk entertaining, untuk hiburan seperti melihat video, kemudian sosial media, games, dan lain-lain. Kemudian jika di rumah anak mendapatkan tugas yang sifatnya paper based, mengerjakan LKA, mengerjakan worksheet, berarti aktivitas anak di rumah didominasi dengan mengerjakan tugas-tugas yang berbasis paper atau berbasis kertas begitu. Kemudian yang terakhir jelas karena intensitas bertemunya anak dengan orang tua di rumah selama pandemi COVID ini meningkat, maka otomatis tanya jawab, diskusi, dan lain sebagainya otomatis akan terjalin. Berbeda dengan hari-hari biasanya yang mungkin orang tua yang memiliki karir atau bekerja di luar, dia tidak akan seintens komunikasinya bila dibandingkan dengan kondisi COVID-19 ini. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang dirasakan anak kita ketika beraktivitas di rumah selama pandemi COVID? Semua perasaan yang dialami anak ini adalah kondisi yang wajar. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu tidak perlu cemas, tidak perlu takut karena kondisi saat ini memang kondisi yang penuh ketidakpastian, darurat, dan tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Sehingga anak di rumah bisa merasakan cemas, bingung, sampai kapan sih aku belajar di rumah? Sampai kapan sih aku nggak bisa ketemu sama bu guru, nggak bisa ketemu sama temenku gitu. Kemudian perubahan pola tidur dan makan, di mana jika ketika sekolah mungkin ritme atau rutinitas bangun pagi itu bisa kita atur. Tetapi ketika masa liburan kayak gini, apalagi kalau musim hujan ya, anak-anak pasti bangun tidurnya juga sudah tidak serutin ketika sekolah karena nggak ada tuntutan untuk ke sekolah begitu. Kemudian untuk perubahan pola makan jelas ya, yang tadinya dibiasakan sarapan pagi karena dia bangun siang maka sarapan pagi ke skip gitu. Kemudian rasa takut ya, rasa takut ini kalau ini juga mungkin dirasakan oleh orang dewasa ya. Kalau kita terlalu over consume berita yang sifatnya negatif, maka yang ada kita akan ketakutan. Waspada boleh, tetapi untuk takut itu jangan sampai ya, karena ketakutan ini akan secara tidak sadar mempengaruhi reaksi psikologis dari diri kita ya. Ada istilah psikosomatis. Psikosomatis itu
ketika tubuh kita seolah-olah merasakan apa yang dirasakan di berita itu. Misalnya COVID ini kan tanda-tandanya sakit tenggorokan, sesak nafas, gini. Nah, karena kita selalu mengupdate berita tentang COVID secara tidak langsung, kita itu sebenarnya nggak sakit, cuman kayak mengalami gejala-gejala itu. Nah, itu namanya psikosomatis. Kemudian karena dia merasa bosan, mungkin anak bisa sering rewel, sering nangis, dan bahkan tidak mau lepas dari orang tua. Mau ke kamar mandi ikut, mau ke halaman depan ikut, dan sebagainya, karena mereka merasa kesepian gitu. Kemudian sering bertanya sesuatu hal yang sama secara berulang-ulang, dan keluhan fisik akibat merasa tertekan. Kemudian dampak atau akibat dari pandemi COVID, jika kita hubungkan dengan aspek perkembangan, di sini teman-teman maupun Bapak Ibu guru bisa melihat bahwa yang menjadi fokus perkembangan anak paling berpengaruh adalah sosial emosional. Sosial emosional ini kalau kita hubungkan dengan teori ekologi Bresson-Brenner, itu kan dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, makrosistem, dan kronosistem yang lebih besar. Nah, anak hanya bisa berinteraksi di mikrosistem, yaitu di keluarga, sehingga untuk pengalaman dia berinteraksi dengan teman sebaya, dengan guru, kemudian dengan masyarakat, dia tidak akan mendapat pengalaman itu, sehingga dia tidak akan bisa mendapatkan pengalaman untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Bagaimana ketika aku bermain dengan temanku, mainannya cuma satu, pemecahannya gimana? Nah, beda kalau di rumah, mungkin mainannya satu dimainkan sendiri, ya sudah. Tidak ada penyesuaian, tidak ada problem solving secara sosial di rumah. Gitu. Kemudian dari sisi kognitif, karena anak itu dunianya adalah dunia eksplorasi, dunia bermain, maka dia akan kehilangan kesempatan bereksplorasi di luar lingkungan rumah. Yang tadinya dia mau belajar tentang pedagang, dia bisa eksplorasi di pasar, dia mau belajar tentang alam, dia bereksplorasi di taman, tetapi karena kondisi pandemi COVID ini, maka yang ada eksplorasi hanya ada di rumah dan di sekitar rumah, gitu. Kemudian keterampilan juga akan menurun. Ini kaitannya dengan apabila anak sudah mencapai sebuah keterampilan, misalnya dia sudah bisa membedakan warna, dia sudah bisa mengetahui bentuk huruf. Kalau kita tidak menstimulasi di rumah, maka kecenderungannya itu akan menurun, bahkan ekstrimnya dia akan menghilang gitu. Kemudian merasa bosan, dari sisi bahasa dia juga akan kehilangan kesempatan untuk mengekspresikan maupun menerima stimulasi-stimulasi bahasa. Kemudian dari sisi fisik, dia juga bisa lapar, bisa sakit, apalagi kalau ini dihubungkan dengan ketahanan pangan di dalam keluarga itu. COVID ini kan tidak hanya berimpact kepada dunia pendidikan ya, tetapi dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, di mana mungkin orang tuanya yang tadinya berpenghasilan cukup bisa memenuhi kebutuhan anak, misalnya susu, kemudian makanan selingan, gizi yang seimbang, tiba-tiba dia diminta untuk work from home, diminta untuk bekerja di rumah, maka dia kehilangan pekerjaan, dan itu akan mempengaruhi ketahanan pangan dari sebuah keluarga itu. Gitu. Kemudian dari Mas Menteri sendiri sudah menghimbau kepada orang tua, kepada guru, bahwasanya school from home itu tidak boleh hanya ditekankan kepada ranah kognitif dan akademis ya. Ini yang sering mungkin kita sendiri menganggap bahwa kegiatan yang ranahnya hanya mengerjakan LKA, mengerjakan worksheet itu adalah pekerjaan yang sangat praktis, tapi itu akan membuat masalah baru di mana anak tadi akan merasa bosan, kemudian keterampilan-keterampilan yang lain, apalagi life skill dan karakter juga kurang terstimulasi, padahal karakter ini, kalau kemarin saya mengikuti webinar dari Bapak Dirjen PAUD, bahwa karakter itu sangat penting dalam membentuk moral bangsa, di mana kalau
dalam kondisi pandemi COVID ini kita bisa sesuaikan dengan konteksnya. Misalnya ketika ada tetangga yang kesusahan, bagaimana kita bisa membantu, bagaimana anak itu kita ajarkan untuk empati, simpati. Bisa juga membuat karya yang ditujukan kepada para medis, karakter mandiri, bagaimana anak itu melakukan pekerjaannya sendiri, meskipun di rumah ada orang tua. Nah, ini juga poin penting karena karakter itu tidak bisa diajarkan secara instan ya. Jadi harus ada yang namanya pembiasaan, harus ada yang namanya teladan begitu, sehingga bisa nantinya ketika dewasa itu akan menjadi sebuah kepribadian seperti itu. Kemudian aktivitas belajar itu kalau bisa jangan sama setiap siswa, karena anak sendiri itu kan unik ya, meski kembar sekalipun anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Ada yang gaya belajarnya dia lebih tertarik kepada musik, ada yang tertarik kepada hal-hal yang berbau saintifik, ada yang tertarik kepada hal-hal yang berbau activity, gerakan gitu. Jadi disesuaikan dengan minat dan kondisi anak sendiri. Nah, kunci utama dari pembelajaran daring anak di rumah itu kalau bisa saya simpulkan itu ada 2. Yang pertama, apapun aktivitas yang kita sajikan kepada anak itu harus membuat anak bahagia. Kita refleksi diri apakah selama ini aktivitas yang kita sajikan membuat anak bahagia. Kalau membuat anak tertekan, membuat anak bosan, membuat anak nggak nyaman, berarti itu bukan pembelajaran yang baik. Kemudian, pembelajaran yang baik ketika pandemi COVID juga harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan juga aspek kesehatan dari anak. Saya ingin mengajak anak untuk ini Bu, mau main-main di sekitar misalnya kebun binatang, karena saya ingin menggunakan aspek kebahagiaan. Tetapi di kebun binatang itu dia lupa bahwa ada aspek lain, yaitu aspek dari keselamatan anak ataupun keselamatan orang tua yang terabaikan. Gitu. Nah, bermain sendiri merupakan dunia anak ya. Dunia anak itu tidak sama dengan dunia orang dewasa. Jangan sampai kita membawa dunia orang dewasa ke dunia anak, tetapi kita harus memahami bahwa dunia anak itu adalah dunia bermain. Tidak bisa dunia anak itu dunianya bekerja, tidak. Dunia anak itu dunianya belajar membaca buku yang sangat tebal, tidak. Dunia anak itu adalah dunia bermain, sehingga play based learning itu adalah kunci dari pelaksanaan PAUD sendiri. Kalau kita flashback, Vygotsky, Piaget itu sudah menggembar-gemborkan bahwa anak itu membangun dunianya itu lewat bermain. Mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengalaman itu lewat bermain, play. Kalau kita dulu zaman kecil, kita sering bermain pasar-pasaran, masak-masakan, pedagang-pedagangan, itu kita membangun dunia kita. Kita bisa tahu komunikasi dengan teman, kita bisa tahu mata uang, meskipun mata uangnya pakai daun, kita bisa tahu tentang bilangan dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana bermain yang tidak terstruktur tadi, yang alamiah tadi, bisa kita kaitkan dengan tema. Nah, ini yang namanya bermain terprogram. Tugas guru, tugas orang tua adalah bagaimana agar bermain alamiah itu bisa kita desain sesuai dengan keperluan atau tujuan pembelajaran gitu. Misalnya bermain alamiahnya adalah camping-campingan misalnya. Nah, kita sesuaikan dengan tema kita. Misalnya tema kita adalah tema rekreasi. Oh, berarti kita camping di mana ya yang bisa dijadikan tempat camping? Oh, berarti kita bisa belajar tentang bermain peran gitu. Masih kelihatan ya? Oke. Kemudian apa itu bermain? Bermain merupakan tugas perkembangan anak ya. Jadi kalau ditanya tugas guru itu mengajar, tugas dokter itu merawat, tugas anak bermain ya. Jadi jangan bebani anak dengan tugas-tugas yang lain ya.
karena tugasnya adalah bermain. Bermain itu sifatnya sukarela, tidak ada paksaan, membuat anak senang, membuat anak bahagia, dan merupakan aktivitas aktif, melibatkan seluruh indera, melibatkan seluruh sensori motor, dan bermakna gitu. Kemudian bermain itu ketika di rumah, jika anak itu sendiri maka partnernya adalah orang tua, tetapi kalau ada saudara, ya partnernya bisa saudara gitu. Kemudian bermain sendiri itu menjadi pusat kurikulum di PAUD atau play based preschool curriculum. Fungsi bermain itu saya bedakan menjadi dua, play for learning dan play for fun. Play for learning, hampir seluruh aspek perkembangan bisa kita stimulasi dengan bermain. Di sini saya bold kreativitas dan imajinasi karena menjadi pokok dari pembicaraan hari ini. Di lain kreativitas dan imajinasi banyak sekali, diantaranya intelektual, kognitif, berbahasa, emosional, bagaimana dia self-control, bagaimana dia percaya diri, bagaimana dia sportif, kemudian dari sisi sosial, moral, bagaimana dia memahami aturan permainan secara kelompok, bagaimana dikatakan curang, bagaimana dikatakan fair, bagaimana dikatakan baik, itu ada standar moralnya yang diperoleh dari bermain gitu. Kemudian di aspek selanjutnya bahwa play itu juga bisa enhance or happiness ya, jadi bisa meningkatkan kebahagiaan, bisa meningkatkan well-being dari anak itu, karena kalau anak bahagia maka imunitas atau daya tahan tubuhnya itu juga akan baik. Berbeda ketika anak itu sedih, anak itu murung, maka dia akan mudah sekali terkena penyakit, sehingga bagaimana kita bisa merancang permainan itu agar anak bisa fun ya gitu. Nah kadang kita lupa dalam artian kita hanya play for learning saja tanpa mempertimbangkan aspek play for fun, sehingga yang ada ya mungkin aspek-aspek perkembangan itu bisa terstimulasi, tetapi dari sisi kebahagiaan anak sendiri itu menjadi hal yang dikesampingkan begitu. Nah, kalau play for fun saja itu biasanya ya anak bermain alamiah, itu tidak ada intervensi, tidak ada desain dari orang dewasa. Kemudian kreativitas sendiri, apa itu kreativitas? Kreativitas itu merupakan kemampuan seseorang dalam membuat kombinasi baru berdasarkan informasi atau unsur-unsur yang ada. Jadi kemampuan dalam meng-create, membuat, kemampuan dalam memodifikasi, jadi membuat discovery dan inquiry itu kan beda ya. Kalau discovery itu menemukan baru, kalau inquiry itu dia memodifikasi, jadi sudah ada tetapi dia membuat terobosan gitu. Misalnya sudah ada nih tempat cuci tangan untuk kita di rumah. Nah, kita mau desain yang berbeda. Nah, ini kreativitas kita dipancing ya. Misalnya, saya mau bikin tempat cuci tangan yang kita nggak usah muter kerannya, karena nanti kalau udah cuci tangan, kemudian muter lagi kan tangan kita kotor. Saya mau bikin ini, Bu, cuci tangan yang itu diinjek, atau yang otomatis ada sensornya, kayak gitu. Jadi itu sebuah inovasi yang baru. Nah, aspek dari kreativitas sendiri itu ada 3, yaitu kelancaran, keluasan, dan orisinalitas. Kelancaran itu kaitannya dengan cepat tidaknya individu itu menemukan ide yang baru. Kalau ketika kita suguhi berbagai barang bekas atau berbagai material lost part di depan anak, misalnya ada kancing baju, kemudian ada kardus, ada botol, kemudian kita diamkan. Nah, kita tanya ke anak, kira-kira hari ini kita mau bikin apa ya, Dik? Kalau dia cek cepat gitu, berarti dari aspek kelancarannya, oh dia cepat. Nah, kemudian keluasan ini kaitannya jika kondisi itu kita ubah, apakah anak tetap bisa berpikir kreatif? Misalnya, kardus di rumah itu habis ya, Dek, gimana kalau kita ganti dengan kayu yang nggak terpakai? Kira-kira kalau diganti kayu kita bisa bikin apa ya?
Nah, itu kan proses berpikir. Artinya tidak harus mobil-mobilan itu berasal dari kardus. Kita bisa ganti material itu dengan material yang lain. Itu namanya fleksibilitas atau keluasan. Kemudian orisinalitas, idenya itu baru atau hanya meniru gitu. Nah, kreativitas anak usia dini ini kita bisa stimulasi lewat yang namanya creative play atau bermain kreatif gitu. Nah, bermain kreatif ini ada prinsipnya, teman-teman. Ketika kita mau melaksanakan jenis-jenis permainan yang nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya, kita perlu melibatkan anak dalam mempersiapkan kegiatan bermain. Kalau kita base-nya adalah student center, maka kita harus menjadi pendengar yang baik kepada anak. Anak itu saya yakin daya imajinasi, daya kreativitasnya itu tinggi. Kadang kita sudah meng-underestimate bahwa mereka itu nggak tahu apa-apa. Orang dewasa adalah maha tahu gitu. Bukan, tapi kita perlu mendengarkan pendapat anak. Siapa tahu ide-ide permainannya itu lebih menyenangkan daripada sekadar ide-ide orang dewasa. Dek, gimana sih kira-kira permainan yang mau kita lakukan hari ini? Kamu punya ide apa misalnya? Ini Bunda, aku punya ide. Aku kemarin kan habis lihat di TV ya, ada yang bikin warna-warna gitu, yang bisa bikin warna pink, bisa bikin warna ungu. Kira-kira aku bisa bikin juga nggak ya? Gitu. Terus bundanya misalnya, oh, Bunda punyanya cuman warna biru sama punya warna kuning. Kira-kira kita bisa nggak ya bikin warna-warna yang pengen adik tadi lakukan misalnya. Jadi kita ada proses diskusi gitu. Nah, kemudian kita juga buat kesepakatan. Kesepakatan ini adalah kita lakukan sebelum permainan itu dimulai. Mau berapa lama, kemudian ketika bermain itu seperti apa. Setelah bermain seharusnya bagaimana ya, dibereskan atau hanya terserah anak. Nah, ini juga harus dibahas karena anak itu biasanya bisa membalikkan atau bisa menyeka kita ketika di akhir misalnya. Itu mainannya diberesin kan sudah selesai loh. Tadi Bunda nggak bilang sih dari awal. Nah, itu yang kadang kita kemudian skakmat gitu ya. Harus dipaparkan dari awal. Kemudian tetap memperhatikan keamanan anak bermain di dalam rumah atau di sekitar rumah. Kemudian berikan waktu dan kesempatan anak untuk bertanya. Kemudian dampingi kegiatan bermain dengan penuh kasih sayang. Jangan sampai kita secara physically ada di situ, tetapi kita sambil mainan HP. Itu juga bukan mendampingi anak dengan kasih sayang, tapi hanya mendampingi anak secara fisik. Kemudian, apa yang dilakukan di rumah jangan lupa untuk selalu dikomunikasikan dengan guru. Kemarin anak saya melakukan aktivitas seperti ini, Bu. Kira-kira bagaimana? Sehingga ada proses sharing, ada pemberian umpan balik dari guru sendiri. Karena evaluasi sendiri kan untuk masa pandemi ini kita didukung dengan teknologi ya, dengan foto, dengan video, sehingga perlu adanya komunikasi. Hasilnya seperti ini, prosesnya seperti ini, gitu. Kemudian jenis-jenis bermain kreatif menurut Lopez itu ada 4 ya. Ada kreasi terhadap objek atau object creation yang mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Fajar. Kemudian yang kedua ada permainan drama kreatif, creative dramatic play. Yang ketiga ada gerakan kreatif atau creative movement. Yang terakhir nanti ada creative questioning atau pertanyaan kreatif. Nah, kreasi terhadap objek atau object creation atau art and craft, ada yang bilang kayak gitu, itu merupakan sebuah kegiatan bermain yang di dalamnya itu ada aktivitas menggabungkan, merancang ulang, menyusun, meng-create, itu, atau bisa juga disebut constructive play yang melibatkan beberapa material, bisa materialnya yang bersifat alam, bisa material yang bersifat bahan bekas. Nah, natural material atau
material yang bersifat alam, itu contohnya misalnya kalau saya hidupnya di pesisir pantai, berarti natural materialnya apa? Oh, cangkang, oh, kerang, kulit kerang, oh, pasir, batu-batuan, itu adalah natural material. Nah, sedangkan recycle material adalah saya yakin Bapak Ibu di rumah punya, karena setiap rumah tangga itu kan pasti ada aktivitas kayak misalnya beli minyak, botolnya bisa dipakai, beli susu, kardusnya bisa digunakan, gitu ya. Kemudian beli deterjen, plastiknya bisa digunakan. Nah, yang menjadi sorotan di sini adalah perhatikan juga keamanan dari material itu, ya. Keamanan dari sisi apa, Bu? Bentuknya misalnya. Saya mau pakai potongan atau pecahan kulit kerang, ya. Dilihat dulu apakah itu berbahaya bagi anak atau tidak. Kemudian dari sisi misalnya kalau barang bekas sebelum dipakai berarti harus dicuci bersih dulu. Jangan sampai cairan yang ada di bahan bekas, misalnya kayak deterjen, itu bisa beriritasi kepada kulit anak. Nah, itu juga harus dipastikan bahwa material-material ini aman, bersih, dan juga penyimpanannya juga harus sesuai. Jadi kalau di rumah mulai hari ini mau bikin object creation, berarti kita harus perlu kayak semacam kotak untuk menyimpan material tadi. Kita pisahkan, kalau yang liquid tidak mungkin dicampur dengan yang padat, karena nanti akan bereaksi gitu ya. Kemudian juga dari sisi kelembapannya bagaimana gitu ya, kertas kalau disimpan di ruangan yang lembab pasti akan berjamur, dan itu malah nanti ketika digunakan itu akan sangat berbahaya untuk anak. Jadi kebersihan, keamanan itu harus diperhatikan dalam permainan ini. Kemudian lost part. Mungkin Bapak Ibu guru sudah sering mendengar yang namanya lost part. Biasanya dikaitkan dengan pembelajaran STEM gitu ya. Jadi lost part ini adalah material yang bisa dibawa, bisa digabungkan, bisa dirancang, bisa dibongkar, dipasang gitu ya. Dan sifatnya itu sangat murah dan mudah ditemukan. Di sini contohnya bisa batu, pasir, kerikil, kain, ranting kayu, palet, kain perca, bola, ember, kacang, dan sebagainya. Nah, kelebihan dan manfaat lost part sendiri sebenarnya sangat banyak ya. Yang pertama, bahan mudah didapat dan murah. Saya mau cari plastik, Bu. Ya nggak usah beli kan. Kita bisa pakai bekas kita beli di warung, kita dapat kresek yang warnanya merah, yang warnanya ungu, yang warnanya hijau, itu sudah bisa jadi bahan kita. Kemudian seandainya beli itu pasti harganya tidak semahal permainan-permainan yang Barbie atau apa gitu. Kemudian selain bahan mudah didapat dan murah, juga akan melatih jiwa cinta terhadap lingkungan ya. Yang biasanya mungkin habis minum air mineral, botolnya langsung dibuang saja atau bahkan dibakar, ketika sudah ada kesadaran atau awareness dari anak untuk, oh ini ternyata bisa dijadikan mainan Bunda, berarti ini nggak usah dibuang, kita cuci aja, terus plastiknya dari air mineral itu kita buang, nanti ini bisa jadi tempat pensil. Oh iya, ide yang bagus misalnya kayak gitu. Jadi yang tadinya dia nggak peduli sama sampah, akhirnya dia peduli sama sampah. Ini adalah karakter yang memang sangat baik ya. Kalau kita lihat sendiri kayak botol, apalagi botol plastik, kalau kita buang di tanah itu kan proses membusuknya itu kan bisa berjuta-juta tahun ya. Nah, kita sudah berkontribusi untuk merendahkan sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Kemudian merangsang kreativitas dan imajinasi anak. Ketika kita kasih berbagai media yang ada di rumah kita, bahan-bahan bekas, kemudian kita bebaskan anak untuk membentuk sesuka hatinya. Kemarin saya habis lihat film Frozen, ada istana, aku pengen bikin kayak gitu. Oh silahkan. Gitu. Kemudian juga meningkatkan koordinasi motorik kasar, karena ini adalah active play atau bermain aktif, maka seluruh, kalau misalnya hanya
mengerjakan LKS mungkin hanya tangannya aja yang bergerak, tapi ketika kita membuat sebuah create a product, maka semua dari anggota tubuh kita, tubuh anak itu bisa jalan semua gitu. Apalagi yang ada di gambar ini, dia bikin robot-robotan, habis dibikin dia dimainkan, sangat seru sekali pastinya. Kemudian lost part ini juga bisa menjadi cerminan budaya sekitar. Seperti yang saya bilang tadi, ketika saya tempat tinggalnya di pinggir pantai, maka bahan-bahan yang saya gunakan pasti yang ada kaitannya sama itu. Itu salah satu cara kita untuk menimbulkan kecintaan terhadap lingkungan kita gitu. Berbeda lagi mungkin yang di daerah dekat hutan pinus, pasti lost part-nya itu adalah biji-biji pinus atau mungkin ranting-ranting dari pohon cemara kayak gitu. Jadi sangat banyak sekali dan menjadi ciri khas dari sebuah wilayah atau sebuah culture gitu. Kemudian yang kedua, permainan drama kreatif atau dramatic play, di mana di sini kita bisa memfasilitasi anak untuk bermain peran, baik itu bermain peran mikro maupun bermain peran makro ya. Bermain peran mikro itu adalah dia menggunakan wayang sebagai tokohnya, tetapi kalau makro adalah dia memerankan dirinya sendiri sebagai tokoh itu. Nah, kita bisa sesuaikan dengan tema dan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita gitu. Misalnya Bunda punya peralatan masak yang udah aus atau udah nggak kepakai gitu, kita bisa bermain drama jual beli, atau mungkin kalau di rumah orang tuanya petani, kita bisa main pura-pura jadi petani gitu. Jadi banyak sekali ide-ide dramatic play gitu. Kemudian ada movement kreatif movement ya. Jadi kegiatan yang melibatkan aktivitas motorik kasar. Ya, itu bisa menggunakan musik maupun tanpa menggunakan musik. Di sini kita juga bisa menyisipkan budaya-budaya lokal, misalnya anak bisa membuat barongsai dari barang bekas, kemudian dia ekspresikan barongsainya itu ke dalam gerakan barongsai itu seperti apa, atau dia mau bikin kuda-kudaan dari kardus ya, kuda kepang atau jaran kepang gitu, atau reok dan sebagainya. Kemudian dia mengekspresikan tubuhnya. Ini sudah menjadi bentuk kreatif movement gitu. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan kreatif atau creative questioning. Jadi kalau kita sebagai orang tua maupun guru, jangan sampai kita hanya menggunakan pertanyaan yang sifatnya close ya, apa istilahnya, tertutup. Jangan hanya yang dijawab dengan jawaban ya atau tidak, tetapi gali prosesnya, bagaimana kok airnya bisa habis ya dek. Oh ini karena tadi kita percobaannya pakai botol yang dibolongi Bunda, jadi airnya keluar dari botol itu lewat lubang-lubangnya. Itu kan proses berpikir kritis dan kreatif. Berbeda kalau kita hanya tanya, tadi airnya keluar nggak dek? Iya. Tadi airnya habis nggak? Habis. Terus apa? Tidak ada proses berpikir di otak anak gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya ada 4 jenis bermain kreatif yang dapat menstimulasi proses berpikir kreatif dari anak usia dini. Mungkin itu saja yang saya bisa saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan silahkan bisa ketik di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya. Saya kembalikan ke Mbak Dita selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Selanjutnya untuk sesi kedua, saya akan membacakan CV pemateri. Nama Fajar Lukman Tri Aryan, tanggal lahir Nganjuk 9 Agustus 1991, pendidikan S1 PG PAUD Universitas Negeri Surabaya, S2 PAUD Universitas Negeri Jakarta, profesi sebagai dosen PG PAUD Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2016 sampai saat ini, kemahasiswaan PG PAUD
Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2016 sampai 2020. Asesor Badan Akreditasi PAUD Nasional Jawa Timur pada tahun 2018 sampai 2023. Penghargaan Peraih Beasiswa Unggulan Pasca Sarjana Kemendikbud 2016 di Universitas Negeri Jakarta. Baik, silakan Bapak Fajar Lukman Tri Arianto, SPD MPD, untuk memaparkan materinya. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didengar ya suara saya? Halo? Bisa didengar ya Mbak Dita ya suara saya? Bisa Bapak. Oke, Bisa Bapak. ya. Yang saya hormati Bapak Busyro Karim selaku Korporati dari PG PAUD Universitas Trunojoyo Madura. Yang saya hormati Bapak Angga Fitriono selaku Pembina HMP PG PAUD Universitas Trunojoyo Madura. Yang saya hormati Bu Eka selaku pemateri, dan yang saya banggakan panitia dari HMP PG PAUD dan teman-teman dan peserta seminar pada siang hari ini. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bu Eka. Sebelumnya saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Tadi Bu Eka sudah menyampaikan beberapa kajian teori tentang kreativitas dan beberapa pemahaman tentang bermain kreatif itu seperti apa. Mungkin bagian saya lebih ke bagaimana sih menciptakan sebuah permainan atau menciptakan sebuah media pembelajaran kreatif di rumah itu bagaimana dengan saat ini, saat pandemi COVID-19 yang tadi disebutkan menciptakan sebuah kebosanan baru. Baik, bunda-bunda yang saya hormati dan teman-teman peserta seminar, salam saya dari Nganjuk buat semuanya yang ada di sini, ada yang dari luar Jawa maupun dari Jawa tadi ya, banyak sekali ya. Jadi pandemi COVID-19 ini saya pikir ada hikmahnya juga, di mana kita bisa menciptakan sebuah kelekatan antara di dalam keluarga. Dulu yang mungkin kita sibuk bekerja, pulang sore, pulang malam, tidak sempat berjumpa dengan anak, atau mungkin berjumpa dengan anak hanya waktu libur atau Sabtu atau Minggu. Sekarang mungkin kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa intens berdampingan dengan anak kita di rumah, misalkan dari pagi sampai malam, kita bisa bertemu langsung atau bertemu secara intens dengan anak kita. Itu mungkin dari sisi positif atau hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian pandemi COVID-19 ini. Baik, sembari nunggu presentasi, Mbak Dita sudah disiapkan, Git? Ya, sembari nunggu presentasi mungkin ada sedikit hiburan dari saya. Jadi tadi kalau yang saya ambil dari Bu Eka, aspek kebahagiaan itu juga perlu kita dapatkan. Artinya ketika kita bahagia, ketika kita sehat, maka imun kita juga akan baik. Nah, itu sisi yang bisa kita ambil. Belajar dari THR anak kecil kemarin, banyak sekali anak kecil yang bercerita ke saya, saudara saya, Om, THR hari ini uangnya sedikit. Om, hari ini THR saya nggak kayak tahun yang lalu. Nah, mungkin itu beberapa cerita anak-anak saat ini ya, saat pandemi, karena kita juga dibatasi dengan namanya physical distancing, kita tidak boleh keluar rumah, kita tidak boleh bertamu ke orang lain. Oke, nggak apa-apa. Hari ini saya akan gantikan keresahan kalian semuanya, terutama yang saat ini sedang mungkin penghasilannya berubah ketika ada COVID-19, mungkin dengan hiburan saya ini bisa sedikit terobati ya. Baik, jadi uang merupakan sebuah hal yang pokok menurut saya, yang perlu kita dapatkan atau kita gunakan sehari-hari.
terutama pada saat COVID-19 ini, uang itu sangat susah dicari ya. Apalagi ada yang kasus di PHK, kasus di rumah, kan itu untuk mendapatkan sebuah uang itu saya pikir sangat susah ya. Jadi semoga ini sedikit merubah atau mengobati dari teman-teman semuanya uang ya. Tadi saya punya uang 2.000 rupiah. Kemudian saya akan coba merubah uangnya ini menjadi nominal yang lebih besar ya. Ya. Oke ya. Jadi nanti bagi yang bingung bagaimana mencari uang, bagaimana menghasilkan uang, kita bisa diskusi ya. Baik, terima kasih. Ini mungkin intermezzo dari saya. Baik, materi yang saya akan berikan tentang mengasah kreativitas anak usia dini dari olahan barang bekas. Oke. Slide-nya, Mbak. Jadi, Ya, Bapak. dari barang bekas itu disampaikan Bu Eka bahwa harus menjaga sebuah kebersihan. Memang benar ya. Jadi yang dikatakan barang bekas itu terutama bagi anak usia dini, jangan kita ambil atau kita pungut tanpa kita tahu dari mana itu hasilnya. Siapa tahu banyak bakteri yang ada di barang bekas tersebut, dari botol tersebut, dari kardus tersebut, banyak bakteri yang kita nggak tahu. Nah, lebih baik itu barang bekas yang kita dapatkan itu barang bekas yang kita simpan sendiri. Nah, atau mungkin kita taruh di tempat box tersendiri, di mana kita tahu dari riwayat dari barang bekas tersebut, kebersihannya, cara penyimpanan itu jauh lebih. Ya, ya, slide-nya. Bapak. Yang membuka slide Mbak Rena, Bapak. Ya, Mbak Rena, silakan di next slide-nya, Mbak. Oke, berbicara kreativitas tadi sudah disampaikan pemateri pertama bahwa menciptakan sebuah kreativitas itu memerlukan sebuah bakat, sehingga menciptakan sebuah produk atau bakat kreativitas yang bernilai tinggi diperlukan kecerdasan yang cukup tinggi pula. Nah, gimana menciptakan sebuah kecerdasan yang cukup tinggi pula? Ini perlu kita asah sejak usia dini. Nah, oleh karena itu penekanan atau pemberian stimulasi tentang kreativitas itu baik mungkin kita berikan sejak usia dini, karena orang yang menghasilkan sebuah kreativitas ketika dewasanya itu tidak secara tiba-tiba mereka menghasilkan sebuah karya yang bagus, tapi karena ada dasar yang mungkin sudah dipelajari atau diberikan oleh orang tua terlebih dahulu ketika dia masa kecil, sehingga ketika dewasa maka kreativitas itu terjadi secara optimal. Ya, next. Berbicara kreativitas tidak lepas dari namanya 3R, reduce, sama recycle ya. R pertama itu sehingga dikatakan reduce itu mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Contohnya seperti kantong plastik. Saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah Indonesia bahwa pengurangan kantong plastik. Nah, itu merupakan bagian 3R. Kemudian yang R kedua yaitu menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama. Nah, ini yang R kedua. Fungsi R ketiga atau recycle yaitu mengolah kembali. Nah, ini mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk yang baru yang bermanfaat. Nah, sehingga ketika kita berbicara kreativitas, maka 3R ini yang harus kita pegang, terutama tentang recycle. Bagaimana bisa memanfaatkan barang bekas yang tidak berguna itu menjadi barang yang memiliki nilai daya jual mungkin ya, atau yang memiliki nilai fungsi yang bagus. Nah, itu merupakan dari sebuah kreativitas. Dalam arti kalau kreativitas itu tidak akan muncul secara tiba-tiba, tapi karena adanya stimulasi sejak usia dini yang perlu kita terapkan kepada anak didik kita supaya kreativitasnya itu berkembang.
beberapa contoh nilai jual dari kreativitas yang tinggi itu seperti jam yang kita buat ini, contohnya yang ada di gambar dari gear sepeda yang tidak bernilai jual ketika kita misalkan beli di rosokan, ini ketika kita daur ulang menjadi sebuah fungsi dari jam tersebut, maka ini menjadi nilai jual. Dengan motor-motoran yang dari kaleng bekas, nah ini merupakan sebuah recycle dari barang bekas yang memiliki sebuah nilai daya jual. Nah, ini muncul karena apa? Karena artinya sebuah kreativitas. Sehingga ketika manusia bisa mengembangkan atau berkreatif, maka akan memunculkan sebuah barang yang baru. Ketika barangnya tidak bisa digunakan, jadi barang yang menilai berdaya jual. Oke, next. Oke, mikrofon yang mungkin masih nyala bisa dimatikan terlebih dahulu. Nah, ketika kita tadi berbicara tentang 3R tadi, terutama tentang kreativitas, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih Pak atau Bunda menerapkan kreativitas pada usia dini itu? Nah, yang perlu kita lakukan yaitu mendukung bakat anak kita. Nah, saya contohkan seperti ini. Ada sebuah kasus di sekolah, ada anak itu yang jago banget dalam menggambar, tetapi nilai matematikanya turun. Nah, secara logika mungkin kita sebagai orang tua pasti akan memanggil guru les. Guru les yang akan kita panggil yaitu guru les matematika, nggak mungkin guru les tentang menggambar. Nah, itu mungkin yang kurang tepat menurut saya ya. Ketika anak bakatnya di menggambar, kemudian lemah di matematika, kemudian kita itu yang perlu diperhatikan itu matematikanya itu kurang tepat menurut saya. Sebaiknya yang perlu kita perhatikan adalah dari sisi kemampuan anak tersebut, dia sejago menggambar, maka yang harus kita dukung, harus kita support adalah dari menggambar tersebut. Kenapa? Nah, ketika dewasa nanti kalau kita optimalkan di matematikanya, mungkin matematikanya naik sedikit lah, jadi nilai 4 menjadi 5,5. Nah, menggambarnya juga akan stuck di situ, karena kita nggak akan mendukung. Tetapi berbeda lagi ketika kita menggambarnya yang kita dukung, maka dia akan memunculkan sebuah ide baru. Menggambarnya itu kita dukung. Nah, ini yang harus kita rubah mindset kita bahwa ketika kita melihat potensi anak didik kita, itulah yang harus kita dukung, bukan kelemahan dari potensi anak didik kita, gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan saat ini. Itu yang akan memunculkan sebuah kreatif. Ketika kreatif itu muncul karena adanya sebuah kegiatan yang kita kuasai, yang kita senangi. Nah, itu maka akan memunculkan sebuah kreatif kita. Next. Selanjutnya, ketika kita sudah mensupport, mendukung anak untuk melakukan sebuah kegiatan yang mereka kuasai, yang mereka senangi, maka selanjutnya yang harus kita laksanakan yaitu menciptakan kegiatan yang membangkitkan kreatif mereka. Misalnya, ketika anak diminta untuk membuat sebuah bentuk dari persegi, biarkanlah mereka bereksplorasi. Mereka bisa membuat misalkan membuat rumah, buku, kotak obat, peti. Maka itu yang harus kita dukung. Biarkanlah mereka membuat apapun yang mereka senangi. Artinya kita tidak usah menseragamkan. Nah, kebanyakan sih guru-guru TK ketika saya berkeliling, mereka tuh menyeragamkan. Nah, sehingga ada anak yang misalkan tidak suka, misalkan kita menyeragamkan mewarnai buah jeruk dengan warna orange ya. Maka ada anak yang menggambar buah jeruknya dengan warna coklat. Kemudian kita itu langsung menjudge, salah nak, warnanya bukan coklat, warnanya itu orange ya. Padahal anak itu kreatif bahwa yang di jeruk yang dia di rumahnya itu berwarna coklat karena jeruknya sudah mau membusuk. Nah, kita tuh kadang-kadang terburu-buru menilai, tapi kita lupa menanyakan kenapa warnanya di warna
coklat. Nah itu menurut saya mematikan kreativitas mereka karena mereka itu merasa diseragamkan. Jadi buat bunda-bunda atau mungkin mahasiswa nanti yang menjadi guru, kita pahami dulu lah sebuah kemampuan dari peserta didik kita. Jangan terburu-buru kita menjudge mereka itu atau menseragamkan sesuai dengan keinginan kita. Karena ketika kita menseragamkan sesuai dengan keinginan kita, yang terjadi apa? Yang terjadi mereka akan mati kreativitasnya. Dia tidak akan bisa memunculkan ide baru. Karena apa? Karena dia sudah takut terlebih dahulu. Kalau saya menggambar berbeda, nanti guru saya pasti akan memarahi saya. Nah, itu yang harus perlu kita perhatikan saat ini. Ya, sehingga biarkanlah mereka membuat apapun dari benda yang mereka lihat atau mereka bikin pada saat pembelajaran, misalkan ketika di sekolah, gitu ya. Next, Mbak. Nah, ini contoh keseragaman yang saat ini kita rasakan ya. Ketika guru memberikan perintah, coba anak-anak gambar pemandangan bebas. 70% mereka pasti akan menggambar sebuah gunung. Gunungnya ada 2, ada sawahnya, ada rumahnya, ada burungnya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti inilah. Nah, ini merupakan sebuah efek dari keseragaman yang kita berikan atau mungkin yang kita terima oleh guru-guru kita terdahulu, bahwa mereka itu mencontohkan gambar pemandangan yang seperti ini. Maka kita menggambarnya juga akan menyesuaikan dengan apa yang digambar oleh guru kita. Mulai dari gambar gunungnya, burungnya ada berapa. Nah, ketika kita mengkreasikan pun kadang-kadang dulu ya mungkin kita dianggap salah, kok gambarnya nggak sama dengan punyanya Bu Guru. Nah, itu salah satu mematikan sebuah kreativitas dari peserta didik. Nah, sehingga ketika dia menggambar sebuah pemandangan, biarlah mereka menggambar apapun ya, karena imajinasi setiap anak itu berbeda. Nah, ini harus kita paham. Jadi namanya keseragaman. Saya dulu pernah berkunjung ke TK Jogja itu, bahkan sampai di pakaiannya itu mereka pun tidak diberi seragam. Karena apa? Ternyata pakaian yang digunakan oleh peserta didik atau siswa itu menentukan sebuah mood dari peserta didik untuk pergi keluar. Ketika contohnya, ketika anak itu sedang suka dengan namanya tokoh Spiderman, dia senang sekali menggunakan pakaian atau kaos yang ada gambarnya Spiderman. Ketika dimanapun mereka tuh merasa bahagia dengan pakaian yang digunakan. Nah, suatu saat dia tidak seragam, moodnya berubah. Karena apa? Karena mereka atau anak itu merasa tidak nyaman dengan pakaian yang digunakan. Mungkin ini menjadi masukan bagi kita atau bunda-bunda. Coba sesekali di hari apa, hari bebas atau hari Sabtu atau hari Kamis, biarkanlah mereka menggunakan seragam yang pakaian yang mereka senangi. Mungkin ada efek atau enggak ya kira-kira yang didapatkan atau yang bunda-bunda lihat dari ini mungkin bisa kita coba dari menghilangkan namanya keseragaman ya dari yang lebih dahulu. Ketika pakaian kita coba ternyata ada efeknya, beralih kita menghasilkan sesuatu khas dari anak. Misalkan kita berikan botol bekas, biarkanlah mereka bereksplorasi membuat apa, entah mau dibuat kapal, entah mau dibuat mobil, biarkanlah mereka bereksplorasi. Itu salah satu efek atau mengurangi namanya keseragaman. Itu mungkin kita bisa terapkan di lembaga sekolahnya nanti ketika keadaan sudah membaik. Next. Nah, selanjutnya itu bahwa yang dikatakan menciptakan sebuah kreativitas itu tidak harus dari benda atau barang-barang yang mahal, barang-barang yang kita beli. Kebanyakan lembaga itu lebih suka konsumtif, membeli APE dari tempat-tempat yang atau toko yang punya nama, kemudian memaksa anggaran keuangan untuk membeli sebuah media, sehingga kegiatan yang lain itu dipangkas anggarannya. Itu mungkin bisa kita rubah bahwa yang dikatakan alat permainan edukatif atau peralatan yang digunakan untuk siswa belajar itu
bisa kita ambil dari barang-barang bekas, barang yang tidak terpakai. Misalkan suruhlah mereka besok yang punya botol bekas di rumah dibawa ke sekolah ya. Kita mau buat misalkan macam-macam hewan dari botol bekas kayak ini babi, kenapa atau yang lain tuh juga bisa kita buat. Sehingga kita tuh tidak konstruktif dengan namanya barang-barang yang ada di toko-toko. Memang sih barang-barang yang di toko itu bagus secara kualitasnya, tapi kan belum tentu mereka itu senang dengan barang-barang yang di toko, atau mungkin dia lebih senang ketika membuat barang-barang yang juga dia bawa sendiri di rumah. Itu yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat sebuah kegiatan, ya. Sehingga anak-anak bisa diajarkan untuk mengolah kreativitas dari barang bekas sehingga barang yang sudah tidak terpakai dapat diolah lagi menjadi barang baru dengan fungsinya yang baru. Jadi maksud dengan fungsi yang baru seperti ini, Bunda, mohon maaf, ada mereknya. Saya punya kaleng bekas atau ada mereknya ini, mohon maaf. Nah, ini kita bisa kreativitaskan membuat namanya celengan, ya. Biarkan anak menghias dengan idenya mereka sendiri ya, ditempel dengan gambar karakter kayak misalkan SpongeBob, gambar Spiderman, gambar apapun yang mereka senangi, biarkanlah mereka tuh berimajinasi. Tugas kita hanya mendampingi mereka, mungkin membantu mereka lemnya kurang lengket, kita bantu, atau misalkan melubangi atasnya supaya untuk pemasukan koinnya mudah, itu yang bisa kita lakukan ya. Banyak sekali kaleng-kaleng yang tidak terpakai, apalagi yang habis seperti ini momen lebaran. Saya pikir Anda pasti banyak menyimpan kaleng-kaleng yang sudah isinya tidak ada atau yang tidak terpakai. Itu jangan dibuang, itu kita bisa simpan di tempat dengan bersih. Tapi kita bedakan, saya jelaskan ada yang liquid sama yang padat, kita bedakan supaya apa? Supaya terjaga kebersihannya. Itu juga kita bisa terapkan di anak usia dini ya. Banyak sekali barang-barang bekas yang bisa kita gunakan seperti ini ya. Ini bekas minyak, ini kan ada warnanya ya. Sehingga nanti kita misalkan mengelompokkan warna dari botol, ini juga kita bisa gunakan. Kita nggak usah membeli kepingan-kepingan warna-warna. Sebenarnya dari botol-botol yang kita temukan sehari ini sebenarnya sudah memiliki banyak macam warna. Nah, ini yang harus kita perhatikan lagi. Hindari namanya konsumtif membeli APE dari luar, bahwa sebenarnya APE yang dari barang bekas atau yang ada di rumah kita itu sebenarnya sudah bisa dimanfaatkan untuk membuat media pembelajaran, gitu ya. Kalau saya sih, saya senang, pada dasarnya senang bermain sulap ya. Jadi saya sering menggunakan bahan sulap saya itu dari barang-barang bekas seperti ini ya. Ini koran ya, koran dari barang bekas, kemudian saya sulap menjadi sebuah media pembelajaran sulap yang mudah didapatkan oleh anak. Tanpa beli pun saya bisa membuatnya ya. Ini tadi koran saya rubah menjadi sebuah media sulap. Nah, saya masukkan airnya ya. Kemudian saya jelaskan ke anak-anak, koran itu namanya lembaran ya. Ada berapa lembaran anak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa anak-anak korannya? Ada 6 lembar. Nah, ini kita juga bisa mengajarkan namanya konsep berhitung ya. Setelah langsung mereka akan belajar namanya berhitung ya. Saya coba tuangkan lagi airnya. Nah, ya. Airnya berubah warna menjadi merah. Nah, ini merupakan sebuah alternatif juga bagi bunda-bunda ya, memanfaatkan barang bekas sebagai media pembelajaran yang kita ajarkan ke anak ya. Nanti yang mau belajar boleh ya, kita buka kelas lagi di lain hari. Seperti itu ya. Kemudian saya juga nih memanfaatkan berbagai macam barang bekas yang ada di rumah. Contohnya ini adalah plastik. Plastik kan pasti memiliki berbagai macam warna ya, bunda-bunda atau teman-teman. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah. Nah, ini merupakan
juga bisa kita buat menjadi sebuah media pembelajaran, ya. Seperti ini, contohnya saya akan membuat plastik-plastik menjadi sebuah bola-bola. Ini kan bisa menjadikan skema di bola, mengelompokkan warna, atau mengurutkan dari besar ke kecil. Ini juga bisa kita buat sendiri, ya. Ini dari plastik bekas, ya. Jadi bunda-bunda sebenarnya nggak usah beli deh. Menurut saya kita bisa bikin sendiri kok media-media dari barang-barang yang tidak kita gunakan. Ini ya bunda ya, contohnya ya. Ini kan warna-warni ya, mengenakan konsep warna, mengenakan konsep berhitung. Nah, tapi ada yang perlu kita perhatikan bunda atau teman-teman semuanya, bahwa ketika kita membuat sebuah media ini, kita libatkanlah anak ya, sehingga itu anak itu kita libatkan membuatnya ya. Tadi membuat celengan tadi, anak itu kita libatkan, misalkan mereka yang menempel, mereka yang mengkreasikan. Nah, ini efeknya sangat luar biasa ya, sehingga anak tuh lebih gemar menabung di celengan yang mereka buat sendiri. Bunda saya yakin bisa kok beli celengan di toko-toko itu, bahkan bentuknya jauh lebih bagus daripada yang dibuat anak. Tapi coba rasakan bedanya bunda, celengan yang dibuat oleh anak sama celengan yang kita beli. Coba, mereka tuh lebih suka menabung di celengan yang bunda belikan atau celengan yang dibuat sendiri. Nah itu juga bisa kita buat kegiatan di rumah saat pandemi ya, membuat celengan baru dari black bekas. Nah ini ya contohnya ya. Jadi silakan bunda kreativitaskan apa yang ada di rumah bersama anak tadi ya, libatkan anak, sehingga jangan bundanya semua yang membuat kemudian bunda berikan ke anak, itu yang kurang tepat. Tapi libatkanlah mereka, misalkan mereka yang mengelem, mereka yang mewarnai, mereka yang misalkan memberi gambar-gambar karakter. Nah itu bisa kita berikan kepada anak ya. Nah tadi kalau contohnya yang di gambar ini bekas air minum yang besar, kita desain membuat gambar babi, mereka yang menempelkan matanya, menempelkan hidungnya, mengasih hiasan pada tutup botolnya sehingga menjadi lebih cantik. Nah ini juga bisa diterapkan ketika di rumah ya bunda ya, atau mungkin dengan cup bekas ya, cup bekas air mineral ini juga bisa kita terapkan ya. Next. Nah ini arti yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat sebuah barang bekas menjadi sebuah media pembelajaran atau kegiatan di rumah. Yang pertama adalah kebersihan. Tadi ya, kebersihan ini menurut saya penting. Saya pernah ditanyain oleh orang kesehatan, kok barang bekas yang dibuat media, anak saya nanti gimana? Anak saya nanti sakit dong kalau banyak bakteri yang dipegang. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan, bahwa media atau barang bekas itu sebaiknya kita ambil yang ada di rumah sendiri. Jangan kita mengambil barang bekas itu yang kita pungut dari sampah, dari jalanan, itu jangan ya. Atau mungkin kita ambil dari, mohon maaf, dari pengepul rosok. Nah, itu jangan, harapan saya. Harapan saya itu barang-barang yang ada di rumah sendiri, yang kita simpan di gudang atau kita simpan di tempat yang bersih, sehingga kita tuh tahu bahwa ini botolnya dulu bersih. Nah, gitu ya. Itu yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat sebuah media pembelajaran dari barang bekas. Ya. Oke, next. Nah, apa sih yang bagaimana sih yang dikatakan anak kreatif itu? Nah, ciri-ciri anak kreatif itu yang pertama tuh anak cenderung aktif. Nah, mereka tuh sangat aktif ketika kita membuat sebuah media, mereka aktif, antusias. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari anak kreatif. Kemudian bereksplorasi, bereksperimen, mencoba. Bunda, saya tempelkan gambar Upin Ipin ya, saya tempelkan gambar Spiderman ya, saya kasih warna hijau ya bunda ya, saya kasih warna merah ya bunda ya. Nah, itu merupakan sebuah eksplorasi atau eksperimen anak. Jadi biarkanlah mereka itu bereksplorasi. Karena apa? Karena itu merupakan sebuah ciri-ciri dari anak yang disebut kreatif ya. Kemudian menggunakan imajinasi ketika bermain peran, sapu digunakan untuk misalkan motor-motoran. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai anak kreatif ya.
Kemudian berkonsentrasi untuk tugas tunggal dalam waktu cukup lama. Ketika tadi membuat celengan, tadi mereka berkonsentrasi menyelesaikan sampai akhir, ya. Kemudian menata sesuai dengan selera, warnanya dikasih warna apa, ya, dikasih gambar apa. Kemudian mengerjakan sesuatu dengan orang dewasa. Nah, ini dikatakan mengerjakan dengan orang dewasa, yaitu perlu dampingan dari orang tua. Jangan kita tinggalkan gitu ya, nak. Ini silakan dibuat celengan, terserah kamu mau buat apa. Tapi kita nggak mendampingi. Nah, itu jangan jangan yang perlu kita hindari. Kita temani anak-anak ya, sambil kita tanya-tanyakan, oh bagus nak, warnanya bagus, iya bunda, karena mereka akan merasa senang, ya. Kemudian mengulang untuk tahu lebih dari kemarin. Bunda, kemarin kan kita sudah bikin celengan yang kecil, ini ada kaleng yang besar, gimana kalau kita buat celengan lagi bunda? Nah, itu harus kita dukung juga, itu karena merupakan sebuah ciri-ciri dari anak kreatif. Next. Ini ciri-ciri yang lain, orisinil dalam berpikir. Nah, ini memunculkan ide yang baru tadi yang dijelaskan sama Bu Eka. Kemudian senang menjajaki lingkungannya, mereka senang bereksplorasi di taman atau di mana. Kemudian nah ini ya, yang poin C ini yang kadang-kadang kita tuh geram ya. Ketika anak tuh banyak bertanya, bunda ini apa? Ini kenapa kok warnanya merah? Ini dari mana? Nah, ini harus kita layani ya. Kita layani menjawab pertanyaan dari anak. Tapi ketika anak kita cut misalkan dengan gini, kamu ini tanya terus, nah mereka tidak akan bertanya lagi karena mereka akan merasa takut. Nah ya, jadi bunda atau teman-teman ketika ada anaknya atau adiknya bertanya, ya kita layani lah karena mereka itu sedang memunculkan sebuah ide kreatif ya. Ketika bertanya, mau rasa ingin tahunya tinggi. Nah ini juga merupakan sebuah ciri-ciri dari kreatif ya. Suka melaksanakan eksperimen, menguji cobakan ya, kemudian ditempel-tempel apa, kemudian diwarna apa, nah, itu merupakan sebuah eksperimen. Nah, suka menerima rangsangan baru, jadi orang tuanya, nak, coba deh dikasih dengan kertas warna-warni, gimana ya hasilnya ya. Nah, ini merupakan sebuah rangsangan dari orang tua. Sehingga jangan dibiarkan anak bermain sendiri, jangan dibiarkan anak itu membuat sebuah media sendiri, tapi kita juga harus memberikan rangsangan kepada anak kita, ya. Kemudian kita ajak juga besok kita mau bikin yang lain ya nak ya. Nah ini merupakan sebuah kegiatan yang bisa kita berikan ketika mereka sudah menyelesaikan sebuah satu kegiatan. Sehingga mereka akan terpacu terus untuk melakukan sebuah hal-hal yang baru. Ya, efeknya apa? Anak tidak merasa bosan. Gitu ya. Next. Nah, mengembangkan sebuah kreativitas itu bisa dilakukan dengan banyak cara, antara lain dengan bermain. Namun dalam mendidik dan mengasuh anak agar kreativitas terus diasah, mau tidak mau harus menggunakan atau memperhatikan langkah-langkahnya. Ya, ketika menstimulasi sebuah kreativitas itu ada langkah-langkahnya bunda. Tidak tiba-tiba kita langsung memberikan, ini nak dibuat celengan. Nah, enggak, tapi harus ada namanya step by step-nya atau langkah-langkahnya. Next, mbak. Nah, langkah pertama namanya capturing ya. Artinya jangan lewatkan satupun ide atau gagasan yang dilontarkan anak. Nah, ketika anak misalkan, bunda aku punya botol bekas, aku mau buat perahu. Nah, biarkanlah mereka mau buat perahu, mereka bereksperimen, mau dikasih namanya misalkan bambu, mau dikasih apa, dikasih warna apa, biarkanlah. Itu namanya capturing. Mereka itu memiliki ide baru. Siapa tahu nanti ketika membuat seperti gambar di layar, membuat satu botol ini, kemudian dicobakan di sungai, oh bunda ternyata bisa mengambang aquanya, atau mungkin botol bekasnya bisa mengambang. Aku mau bikin yang besar nanti ya. Nah ini contoh gambarnya yang ada di gambar ini kan kumpulan dari botol-botol bekas dijadikan menjadi satu, akhirnya menjadi sebuah perahu. Nah, sehingga ketika mereka mengumpulkan ide itu kita harus mengapresiasi, bagus nak idenya nak, ayo nak kita bikin. Nah itu merupakan sebuah namanya langkah pertama atau capturing. Next mbak. Nah langkah kedua surrounding ya.
ini merupakan langkah menuntut kita untuk membiarkan anak memperluas pergaulannya. Nah, ketika anak-anak mungkin sebelum pandemi ini ya, mereka itu bermain dengan teman-temannya di lingkungan rumahnya, biarkanlah mereka bermain dengan teman-temannya ya, karena mereka akan belajar bersosialisasi ya, dapat berinteraksi dengan teman seusianya. Ini menurut saya sangat penting, atau teman sebaya ya, karena mereka akan bercerita bersama, punya ide baru. Yuk kita bermain apa ya hari ini yuk, aku punya botol bekas, kita bermain misalkan membuat perahu yuk. Nah, itu merupakan sebuah langkah-langkah ketika anak berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, maka akan menciptakan sebuah ide-ide kreatif ya. Ketika beda dengan anak yang sering kita kurung di rumah terus, mereka tuh sering bertemunya dengan ayahnya, dengan bundanya terus, maka ide kreatifnya itu akan kurang, atau berbeda dengan anak-anak yang berkumpul dengan teman-teman sebayanya di luar. Itu mungkin bisa kita bedakan ya, sehingga biarkanlah mereka itu belajar bersama teman-temannya di luar, berkumpul bersama-sama teman-teman sebaya. Karena apa? Ketika berkumpul itu akan memunculkan sebuah namanya ide-ide kreatif. Next. Nah, langkah ketiga namanya challenge ya. Ketika mereka sudah bisa kreatif membuat apa, misalkan tadi kapal ya, kita bikin challenge ya. Nah, Bunda punya kaleng bekas. Nah, Bunda punya plastik bekas. Mau jadikan apa ya? Atau Bunda pengen mau bikin kolam renang bola. Oh baik Bunda, besok kita bikin namanya bola dari plastik ya. Kita bikin bola. Nah, ketika punya bolanya banyak ini kan, kita bisa menjadikan namanya mandi bola ya. Itu merupakan sebuah challenge ya. Kita beri challenge kepada anak kita ketika mereka sudah berhasil ya. Ketika sudah bikin satu, ayo nah bikin yang banyak, kita bikin bersama-sama ya. Kamu yang remas-remas, Bunda yang mensolasinya. Nah, itu merupakan sebuah challenge pada anak, dari anak kepada orang tua ya, sehingga ada sebuah hasil lah ya dari kegiatan yang dibuat anak. Kemudian ketika sudah bikin banyak, maka mereka akan senang bermainnya. Karena apa? Karena mereka bikin sendiri, bukan mereka beli. Nah, itu juga ada perbedaannya. Barang yang dibeli sama barang yang dibikin sendiri. Walaupun bentuknya nggak sebagus dengan yang dibeli, tapi saya yakin mereka tuh lebih suka dengan barang yang dibuat oleh mereka sendiri. Ini harus perlu kita perhatikan, ya, benar-benar. Ketika challenge tadi, rangsang dia untuk berpikir, jangan biarkan anak kesulitan sendiri. Ya, misalkan mereka kesulitan untuk melubangi celengannya, jangan kita biarkan, tapi kita bantu. Nak, gimana nak cara melubanginya? Menggunakan apa? Misalkan kalau menggunakan senjata tajam, lebih baik kita saja yang melubanginya. Artinya dampingi anak, jangan mereka tuh bingung susah-susah sendiri melubanginya, menggunakan benda-benda tajam sendiri, itu bahaya. Maka kita harus namanya mendampingi anak kita, gitu ya. Contohnya tadi misalkan bersama-sama menghias celengan bekas. Nah tadi ya, ini contohnya tadi. Langkah terakhir yaitu mempelajari hal yang baru. Nah, mereka ketika sudah bisa membuat celengan, membuat apa, nah mungkin kita ajak mereka untuk melihat tayangannya ada di YouTube, misalkan hal yang baru yang belum pernah mereka buat, misalkan membuat ekobrik. Nah, membuat ekobrik ada salah satu kreativitas yang saat ini saya lagi gagas, namanya ekobrik. Pada anak saya dini menciptakan sebuah meja atau kursi bagi di sekolah yang dibuat dari ekobrik. Nah, itu merupakan juga bisa kita terapkan di peserta didik kita, sehingga anak-anak setiap hari mengumpulkan bekas-bekas jajanannya. Kemudian bekas jajanannya itu kita potong-potong, kita masukkan ke dalam botol ini, kemudian kita tekan-tekan menjadi sebuah padat. Nah, setiap hari kita laksanakan terus. Kemudian anak-anak itu juga memasukkan barang-barang plastiknya tadi ke botolnya, kemudian kita tekan-tekan, hingga nanti akan memunculkan sebuah tumpukan-tumpukan plastik di dalam botol yang banyak. Ketika sudah banyak semuanya, kemudian kita jadikan satu, kita rapatkan, akhirnya membentuk sebuah namanya kursi. Kursinya itu kita bisa gunakan untuk tempat duduknya peserta didik kita. Dan misalkan kalau botolnya tinggi, kita bisa menjadikan botolnya tadi menjadi sebuah meja.
Ini merupakan hal yang baru yang mereka sangat senang ketika kita mengajarkan kepada peserta. Itu yang harus kita perhatikan bunda-bunda. Jadi pesan saya nih, kurangilah namanya konsumtif membeli barang-barang dari luar. Lebih baik kita tuh menciptakan sebuah barang itu kita sendiri bersama dengan anak atau peserta didik. Itu jauh lebih bagus daripada kita membeli sepatu konsumtif dari barang-barang yang ada di toko. Next. Nah, next dulu Pak. Next. Nah, teman-teman atau bunda, ini saya punya video kegiatan dengan anak saya yang saya contohkan. Jadi saya mengisi selama pandemi COVID-19 ini membuat media bersama anak saya. Anak saya ini umurnya masih 1 tahun sebenarnya, 1 tahun lebih 2 bulan lah. Tapi saya ajarkan tentang membuat media bersama-sama dan tadi mengurangi namanya gadget ya. Saat ini tuh banyak sekali orang tua itu yang mencekoi namanya, menyugui anak-anaknya itu dengan namanya gadget. Padahal bisa kok kita ganti gadget itu dengan kegiatan-kegiatan di luar seperti membuat media bersama, bermain drama bersama, atau yang lain. Tapi tidak semuanya gadget itu membawa dampak negatif, ada juga positifnya. Tapi mungkin kalau kita gunakan 100 menit 24 jam kan juga nggak bagus. Langkah baiknya juga diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Gimana Mbak? Nggak bisa dibuka ya videonya ya? Halo Mbak Cita? Iya Bapak, kayaknya tidak bisa dibuka ya Bapak. Oh, oke. Bentar ya. Oke. Coba dibuka dulu. Tes. Nggak bisa Mbak ya? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yang slide sebelumnya aja dibuka dulu. Iya Bapak, mohon maaf tidak bisa dibuka ini. Ya. Oke. Slide sebelumnya Mbak, mungkin Mbak. Oke. Jadi kesimpulannya pada dasarnya anak-anak dengan usia yang masih sangat belia atau anak usia dini masih mudah dibentuk atau diajarkan berbagai macam kreativitas yang bermanfaat. Mengajarkan anak-anak berkreasi dengan barang-barang bekas dapat memberikan manfaat baik untuk anak tersebut maupun untuk orang tuanya. Karena barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai itu bisa dimanfaatkan kembali atau secara otomatis dapat mengurangi sampah rumah tangga yang ada di rumah. Dan yang terpenting adalah melatih kreativitas anak. Bahkan mungkin kalau kita fokus memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah kita itu bisa bernilai jual ya, atau misalnya kita jual lagi ketika barangnya itu memiliki seni atau bernilai jual, maka bisa kita jual barang-barang bekas tersebut ya. Jadi itu mungkin sampai di sini dulu, kita lebih banyak diskusi ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Selanjutnya sesi tanya jawab.
Harap peserta melambaikan tangan di kolom komentar. Untuk pertanyaan sesi pertama yang dipaparkan oleh Ibu Eka Oktavianingsih, SPD MPD, dan akan saya pilih 3 penanya yang tercepat. Dan tangan di kolom komentar. Tadi ada yang udah nanya sih Mbak, apa harus ikut aturan itu atau boleh jawab yang tadi dulu, mungkin sambil nunggu yang lain. Ada pertanyaan dari Mbak Handayani ya tadi. Iya Ibu, mungkin bisa dijawab. Iya betul. Oke. Terima kasih pertanyaannya Bunda terkait dengan yang sudah saya sampaikan. Benar sekali adanya new normal ini mendesak Kemendikbud untuk mengeluarkan kebijakan agar anak bisa kembali bersekolah seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa tadi di slide saya sudah ada kunci dari pembelajaran di masa pandemi, di mana ada 2 aspek, yaitu aspek kebahagiaan dan keselamatan. Kalau berbicara soal kebahagiaan, mungkin saat ini anak-anak banyak yang merasa bosan, banyak yang merasa bahwa orang tuaku, mamaku galak, nggak seperti ibu guru yang ada di sekolah, gitu kan. Aku kangen sama bu guru, aku kangen sama teman-teman, gitu. Ini dari aspek psikologisnya anak sudah mulai di titik puncak, gitu ya, pengen banget ke sekolah, gitu. Nah, tetapi di sini perlu kita cermati juga bahwa kondisi di negara kita justru kemarin saya lihat bahwa kasusnya sudah sampai 27.000. Itu yang positif, belum yang PDP dan ODP, dan menurut saya kurang cocok apabila anak-anak ini dipaksa untuk masuk sekolah dengan kondisi yang seperti ini. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Kan seperti itu. Nah, orang tua kita sendiri memang, apalagi orang tua yang memiliki peran ganda, dia harus bekerja dan juga harus mendidik anak di rumah, pastinya akan kesulitan dalam mendampingi. Nah, yang harus dilakukan orang tua, yang pertama dia harus tetap menjalin komunikasi dengan guru. Kalau misalnya dia nggak punya ide-ide kegiatan, bisa curhat ke guru. Misalnya anaknya mengalami permasalahan, kalau diberikan tugas atau diberikan tanggung jawab, dia susah untuk mengikuti, seperti itu. Kemudian sebagai orang tua juga kita harus, ketika kita dalam kondisi yang mohon maaf, stres, tertekan, karena kan pikiran orang tua itu lebih banyak dari pikiran anak-anak ya Bun. Memikirkan kerjaan, memikirkan kerjaan di rumah udah beres belum, udah nyuci belum, udah masak belum, udah nyetrika belum. Yang kita lakukan adalah sebagai orang tua itu harus bahagia dulu. Kalau saya gitu. Jadi kalau orang tuanya bahagia, maka dia ada semacam dorongan untuk bagaimana dia mendesain pembelajaran itu dengan anak-anak. Nah, tentunya pengetahuan orang tua ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka. Kita tidak bisa menyamaratakan seluruh orang tua harus bisa menstimulasi di masa pandemik. Tidak bisa, karena basic pendidikan dan pengalaman dari orang tua itu berbeda-beda. Nah, kita bisa juga memanfaatkan aktivitas-aktivitas yang kaitannya dengan tadi kontekstual activity yang bisa dilakukan setiap saat. Misalnya ketika ibu memasak, mungkin anaknya bisa membantu menghitung cabenya berapa, menghitung bawangnya berapa, seperti itu. Kemudian kalau ayahnya petani, mungkin dia bisa gardening, menanam tanaman, seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang sebetulnya murah dan mudah itu cukup bisa membuat anak senang, tidak harus yang mahal. Kuncinya adalah bagaimana orang tua itu bisa mendampingi penuh, tidak disambi-sambi, tidak disambi masak, tidak disambi nonton TV, tidak disambi main handphone.
Dan apalagi kalau bisa juga kita bisa memanfaatkan yang namanya permainan tradisional. Zaman dulu pasti orang tua tanpa memikirkan basic pendidikannya apa, saya yakin tahulah yang namanya engklek itu dimainkan di mana, seperti apa. Bisa di dalam rumah, bisa di luar rumah. Jamuran itu seperti apa. Itu tidak perlu pendidikan yang lebih tinggi. Hanya kreativitas dari orang tuanya. Jadi kuncinya adalah orang tua itu harus bahagia dan orang tua itu harus belajar. Kemudian evaluasi yang bisa dilakukan oleh orang tua. Jadi kalau kita lihat flashback dari surat edarannya Mas Menteri tadi kan ada 3 poin Bunda. Ada yang tidak boleh hanya mementingkan akademik, harus life skill dan karakter, harus aktivitasnya beragam. Saya lupa mencantumkan satu lagi bahwa evaluasi itu tidak hanya berpatokan pada yang namanya angka atau huruf atau skor. Jadi evaluasi ini kaitannya dengan bagaimana guru itu memberikan umpan balik atas apa yang sudah dilakukan anak di rumah. Ya. Jadi misalnya anak hari ini sudah berhasil membuat rumah-rumahan dari kardus. Orang tuanya bisa merekam dengan menggunakan video maupun memotretnya, kemudian dikirimkan ke gurunya. Sebagai guru kita tidak hanya ini cukup untuk administrasi, tidak, tetapi bagaimana kita memberikan umpan balik. Misalnya kita voice note atau WhatsApp video ya, bilang kepada anak bahwa luar biasa pekerjaan dari Mas siapa begitu. Akan lebih baik lagi seperti ini. Jadi ada interaksi atau ada umpan balik, karena kalau kita sebagai guru tidak memberikan umpan balik, itu evaluasi itu tidak akan berjalan Bunda. Anak tidak tahu mana yang harus dipertahankan. Mungkin dia sudah baik nih bikin ini, tapi kurang ada penguatan, maka ya sudah, besok saya udah malas lagi bikin. Apalagi kalau yang memuji gurunya itu saya yakin anak itu langsung kayak terbang di angkasa gitu ya, terbang di awang-awang. Gitu. Jadi lebih ke situ sih Bunda. Terima kasih Bun. Oke, sama-sama. Baik, mungkin silakan teman-teman untuk yang bertanya lagi. Silakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya lagi. Atau coba saya presentasikan dulu ya Mbak Tita yang dari saya coba videonya tadi ya. Halo Mbak Tita. Halo. Ya saya coba presentasikan dari punya saya, bisa nggak coba saya coba ya videonya ya. Oke. Bisa terlihat Mbak? Belum, Pak. Bisa. Sudah. Nah, ini Bisa, mungkin Pak. kegiatan yang bisa kita lakukan Bunda bersama anak-anak di rumah. Ini membuat bola dari plastik. Nah, sehingga kita harus melibatkan anak kita juga. Nah, jangan lupa ini yang terpenting. Kita berikan terima kasih atau apresiasi jempol atau apapun yang mereka itu merasa senang ketika berhasil melaksanakan tugasnya.
Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kuncinya libatkan anak ketika membuat media, kemudian kita harus temani, dampingi anak, dan yang terakhir jangan lupa kita berikan apresiasi kepada anak ketika mereka sudah berhasil melaksanakan tugasnya. Oke, saya kembalikan ke moderator, Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk teman-teman, silakan. Silakan ditanyakan untuk pemaparan dari Pak Fajar juga ya. Silakan teman-teman. Silakan Mbak Wiwi untuk mengaktifkan mikrofon. Iya Pak, mau tanya, kan biasanya itu orang tua beranggapan bahwa dirinya itu kayak kurang kreatif, sehingga kesulitan untuk mengajarkan anak untuk berlatih kreatif sendiri itu seperti apa gitu Pak? Oke. Langsung dijawab, Mbak, atau gimana? Langsung saya jawab, Mbak Dita ya, mungkin ya. Sama sebenarnya saya juga nggak yakin kok saya sebenarnya kreatif. Tapi yang saya pikirkan adalah apapun yang saya berikan itu termasuk hal yang baru kepada anak saya. Sehingga saya tuh akan mengajarkan apa yang anak saya belum tahu. Contohnya tadi ketika membuat plastik, sebenarnya kan itu kan hal yang simple menurut saya ya. Hal yang simple, plastik yang berceceran saya kumpulkan, kemudian saya bedakan warna-warnanya, kemudian saya kasih isolasi, kemudian saya ajak main anak saya. Itu kan bagi saya itu hal apa ya itu ya, kayak hal yang sederhana, tapi bagi anak sedini itu hal yang sangat luar biasa. Jadi jangan kita gunakan pola pikir itu pola pikir kita, tapi pola pikir ketika kita tuh sedang masa dalam anak-anak ya. Bagi kita mungkin bermain kelereng itu hal yang apa itu bermain kelereng, tapi bagi anak sedini atau anak yang sedang masa senang-senang bermain itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Sehingga bermain itu merupakan sebuah pekerjaan. Sehingga kalau misalkan kita nggak yakin, nggak mampu kreatif, jangan seperti itu. Yakinlah bahwa apa yang kita berikan itu akan menjadi hal yang baru kepada anak kita atau peserta didik kita. Jadi yakinlah diri kita bahwa itu semua orang pasti akan kreatif kok. Saya yakin itu, apapun itu. Itu Mbak Wi ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak Asmina, silakan untuk mengaktifkan mikrofon. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Moderator. Di sini mungkin saya ingin bertanya mungkin dari nanti kedua pemateri bisa menjawab. Mungkin dari jawabannya ada yang berbeda. Nah, pertanyaan saya itu di lingkungan saya ini kan banyak sekali ya anak usia dini. Itu kan sekarang kan tidak bisa melaksanakan sekolah formal. Nah, kegiatannya di rumah itu mereka hanya bermain dengan teman sebaya dan juga mungkin menonton televisi. Nah, orang tuanya itu kayak seperti kalau dilihat ya seperti acuh gitu. Jadi mereka itu menganggapnya ya ini libur sekolah gitu bagi anaknya. Tetapi kan sebenarnya ini kan anak-anak kan juga di rumah itu harus belajar. Nah, mungkin saya pernah juga mengajak tetangga saya itu, anak kecil itu, kita itu buat wayang-wayangan dari kertas. Nah, menurut mereka itu sangat, wow gitu loh. Padahal hanya dari kertas. Nah, bagaimana cara kita itu memberikan informasi kepada orang tua jika
anak itu di rumah juga harus didampingi untuk belajar gitu di masa sekarang. Maksudnya tuh di saat ada pandemi seperti ini gitu, meskipun tidak bisa sekolah formal di sekolah. Nah, juga untuk cara mungkin meningkatkan kreativitasnya. Misalnya gini, kalau seorang ibu single parent, maksudnya tidak memiliki ayah, nah itu kan biasanya itu ibu-ibu itu kan lebih suka gosip gitu daripada mendampingi anaknya dalam belajar. Nah, mungkin cara membuat orang tuanya itu kreatif, maksudnya mengajarkan kreatif pada anak itu seperti apa gitu. Terima kasih. Baik, ini mau siapa dulu yang jawab? Untuk Monggo, Bu. izin ya untuk mengefektifkan waktu, sebenarnya terima kasih kepada Mbak Asnita yang sudah membagikan ceritanya yang sangat menurut saya ini terjadi nggak hanya di tempat yang Mbak Asnita saja, bahkan mungkin di daerah-daerah yang orang tuanya masih belum sadar bahwa ini itu bukan liburan tapi school from home gitu. Nah, kalau saya boleh mengutip pernyataan dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu akan berhasil ketika adanya tripusat pendidikan, di mana orang tua, masyarakat, dan sekolah itu bekerja sama. Nah, di sini untuk kasusnya Mbak Asnita, bahwasanya salah satu pusat pendidikan yaitu orang tua, dia tidak bisa memainkan perannya untuk menstimulasi anak. Nah, mungkin dari sisi masyarakatnya sendiri mungkin bisa memberikan penguatan peran keluarga. Bisa dari misalnya perkumpulan ibu-ibu PKK atau perkumpulan kader posyandu gitu untuk memperkuat peran-peran dari orang tua itu. Bisa juga dari sisi sekolah yang aktif menanyakan kepada orang tua tentang apa saja yang sudah dilakukan anak setiap harinya gitu. Kalau untuk anak SD itu biasanya kalau tidak salah di daerah saya itu seringkali ada satu waktu yang mereka diberikan tugas kemudian untuk pada periode waktu tertentu mereka harus laporan kayak gitu, dan biasanya yang digunakan adalah WA dari orang tuanya, bukan WA langsung ke anaknya, karena tujuannya adalah agar orang tua itu paham bahwa anaknya ini perlu didampingi gitu. Nah, sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan era new normal ya. New normal dalam artian pasca pandemi ini PAUD itu mau dibawa seperti apa. Nah, mungkin bagi orang tua yang memiliki kesadaran yang tinggi, sejak ada kasus COVID ini bisa meningkatkan istilahnya kesadaran mereka untuk tetap mengasuh anak sebaik mungkin. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak sadar? Itu pasti akan sama saja. Ada pandemi maupun nggak ada pandemi, wes sakaremu gitu kan. Terserah yang mendidik anaknya ya guru. Nah, di sini mungkin Mbak Asnita sebagai mahasiswa di situ, sekalian saya ingin menggerakkan mahasiswa ya. Tadi solusi Mbak Asnita luar biasa, sudah mau memulai anak-anak untuk berkegiatan di rumah untuk membuat sebuah karya. Itu baru wayang dari kertas ya. Belum kalau misalnya di daerah Mbak Asnita punya jerami, wah bagus sekali itu wayang-wayangan dari jerami. Belum lagi misalnya kalau ada kerang di daerah pesisir, itu bisa sekali. Jadi kalau kondisi masyarakatnya seperti itu, teman-teman sebagai mahasiswa ini juga sebagai masyarakat di tempat tinggalnya bisa memperkuat perannya untuk mendukung tripusat pendidikan itu tadi. Gitu Mbak Asnita. Mungkin ada tambahan dari Pak Fajar? Iya. Baik, kalau dari saya sih menambahkan Bu Eka tadi, peran komunikasi antara sekolah dan guru, sekolah dan orang tua itu harus dikuatkan, terutama yaitu tentang orang tua tadi, bahwa orang tua itu sebenarnya kan mereka itu terima atau pasrah kalau tentang pendidikan kepada gurunya, sehingga yang harus kita gerakkan adalah gurunya ya, yang harus kita tekan adalah gurunya, bahwa gurunya itu harus memberikan semacam kayak
informasi lah perannya, bahwa pentingnya sekolah itu tidak hanya di sekolah saja, tapi juga ada namanya peran dari keluarga. Guru tidak bisa memaksimalkan perkembangan peserta didiknya kalau tidak ada namanya peran dari orang tua. Jadi yang perlu menguatkan adalah dari sektor sekolahnya, ya. Kalau mungkin tadi orang tuanya acuh banget, maka yang harus kita tekan adalah sekolahnya. Sekolah itu harapannya memberikan pemahaman kepada orang tuanya. Biasanya kan kalau orang tua dan guru itu zaman sekarang itu punya namanya grup WA, ya. Mungkin di grup WA-nya gurunya itu sering muncul, dengan gurunya itu malah nggak banyak muncul. Maka yang terjadi adalah orang tua pun juga akan acuh, karena mereka juga nggak tahu apa yang dilaksanakan. Itu beberapa permasalahan di lapangan, ya. Sehingga mau ngapain pun juga bingung. Maka yang berperan paling penting adalah gurunya terlebih dahulu. Ketika gurunya sudah memberikan informasi, memberikan pemahaman kepada orang tuanya, jadi gurunya itu juga harus menekan orang tuanya, bukan hanya peserta didiknya. Kalau kebanyakan di grup WA itu grupnya itu hanya memberi tugas, sehingga Anda merasa beban, malah capek. Ya, mending lebih baik masuk sekolah daripada kerja di rumah, katanya seperti itu. Sehingga selain tadi gurunya memberi misalkan kepada peserta didiknya, juga memberi informasi kepada orang tuanya, sehingga ada kolaborasi lah antara orang tua dan guru, itu ya. Kemudian yang kedua, kalau di tempat saya itu namanya Katar atau Karang Taruna. Karang Taruna itu juga berperan penting di desanya. Mungkin ya, sekarang kan teknologi sangat canggih, ya. Bisa menggunakan aplikasi-aplikasi apa yang bisa mengumpulkan banyak orang seperti Google Meet seperti ini. Atau mungkin yang paling sederhana adalah grup WA. Nah, peran pemuda-pemuda itu juga bisa menjadi penyemangat orang tuanya, atau memberikan informasi kepada orang tuanya bahwa pendidikan itu sangat penting. Kita tadi Mbak Nita sudah mencoba berani mengajak mereka untuk menciptakan sebuah permainan, atau tadi menggunakan layangan tadi, Mbak, ya. Nah, itu juga sudah masuk bagus. Intinya yaitu kolaborasi antara orang tua dan guru itu jangan terputus, karena orang tua tidak akan bisa jalan tanpa adanya guru pun juga tidak akan bisa jalan tanpa adanya peran dari orang tua. Sehingga intensitas kolaborasi antara orang tua dan guru itu yang harus kita perkuat. Itu ya, Mbak, mungkin nama dari saya. Terima kasih untuk Bu Eka dan Pak Fajar atas jawabannya, ya. Baik teman, silakan untuk yang mau bertanya lagi atau yang menyanggah atau menanggapi, silakan. Silakan, tidak ada. Mungkin menambahkan saja, Bu. Bisa, Mbak Dita? Baik, Bu. Bisa, Bu. Iya, terima kasih. Ini untuk Mbak Asmita, karena pengalaman di lapangan, kebetulan saya penilik PAUD, mungkin bisa koordinasi langsung dengan guru di sekitar PAUD tersebut. Dan walaupun di masa pandemi, Dinas Pendidikan pasti tetap memberikan tugas untuk guru-gurunya untuk aktif memonitor bagaimana kesehatan, terutama kesehatan anak di masa pandemi, dan kegiatan harian. Kegiatan harian itu ya seperti yang saya sampaikan tadi kepada Bu Eka, karena kemampuan orang tua terbatas dan sebagainya, tentu sesuai dengan kemampuan orang tua apa yang dia ajarkan. Tetapi pasti sekolah punya rambu-rambu apa yang dilakukan setiap harinya, dan mereka bisa melaporkan melalui WA. Itu setiap lembaga punya grup WA dengan orang tua yang tentu nanti
laporannya nanti akan dikirim ke gurunya, gurunya nanti kirim ke penilik dan seterusnya lapor ke dinas. Dan itu saya kira sama di daerah masing-masing, pasti ada tugas-tugas seperti itu. Mungkin Mbak Asmita bisa berhubungan dengan guru PAUD di sekitar situ untuk bagaimana mengajak dan sebagainya. Tentu beliau mungkin lebih paham. Saya kira itu bisa diterima masukan kalian. Terima kasih. Baik, Bunda, terima kasih banyak Bunda atas masukannya. Terima kasih, Bu. Mungkin teman-teman ada yang lain yang mau menanggapi. Silakan. Kalau sudah tidak ada, akan saya tutup nih Bapak Ibu. Deh, silahkan, Mbak. Ya. Ya. Pandemi COVID-19, anak melakukan aktivitas di rumah seperti menonton TV, bermain gadget, mengerjakan tugas tanya jawab dengan orang. Tetapi di tengah pandemi COVID-19, aspek perkembangan anak juga berdampak, seperti halnya perkembangan sosial emosional, kognitif, bahasa, dan fisik. Aktivitas lain yang dapat dilakukan oleh anak adalah bermain kreatif, seperti object creation, lost part, kreatif dramatik, play, kreatif movement, kreatif positioning, sehingga dari beberapa permainan kreatif itu dapat menumbuhkan kreativitas anak di tengah pandemi COVID-19. Pembelajaran daring ini juga memperhatikan keselamatan anak dengan memperhatikan protokol atau tahapan. Menciptakan suatu produk dan bakat kreativitas yang diperlukan kecerdasan yang tinggi pula. Mengembangkan kreativitas bisa dilakukan dengan banyak cara, di antaranya bisa memanfaatkan kreativitas yang ada di rumah dan dimanfaatkan sebagai media belajar. Cukup sekian diskusi seminar online pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri mengikuti seminar online yang telah berpartisipasi mengikuti seminar online. Semoga diskusi seminar online ini akan mendapatkan manfaat bagi kita sendiri dan manfaat bagi orang lain. Saya sebagai moderator pamit undur diri jika tidak ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.